Pemirsa, dua aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan karena menyinggung nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di kanal YouTube-nya. Luhut tak terima disebut menjadi salah satu sosok pejabat yang berada di balik bisnis tambang emas di Papua berdasarkan laporan dan data dari sejumlah LSM. Perseteruan antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti berawal dari perbincangan di YouTube yang membahas bisnis tambang emas di Papua. Dalam video yang diunggah 20 Agustus 2021 lalu, diberi judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya". Hal ini langsung memicu kemarahan Luhut. Luhut dan tim pengacaranya juga sudah melayangkan 2 kali somasi agar keduanya meminta maaf, namun tidak ada tanggapan. Kemudian koordinator Kontras Fathia menjawab somasi Luhut dan menyatakan melakukan hak demokrasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Merasa tidak puas dengan jawaban Haris Azhar dan Fathia, pada 2 September 2021, Luhut melayangkan somasi kedua. 8 September 2021 giliran Haris Azhar yang menjawab somasi kedua Luhut dengan mengajak Luhut berdialog di YouTube pribadi Haris Azhar. Pada 22 September 2021, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja, nggak ada masalahnya. Kalau Haris nggak datang ya sudah. Biar sekali-sekali belajarlah kita ini, kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi jangan. Nggak usah di pengadilan aja, nanti kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya. 27 September lalu, Luhut menjalani pemeriksaan pertama sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyerahkan 12 barang bukti kepada penyidik. Luhut membantah dirinya terlibat di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya sebagaimana yang dikemukakan Haris dan Fathia berdasarkan laporan dan data dari sejumlah LSM terkemuka. Luhut pun melaporkan Haris dan Fathia ke polisi dengan 3 pasal sekaligus, yakni Undang-Undang ITE, Pidana Umum, dan Berita Bohong. Tak hanya melaporkan secara pidana, Luhut juga menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Kini, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Ya, kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Panjaitan memasuki babak baru setelah Haris Azhar ditetapkan sebagai tersangka. Aktivis yang juga pegiat HAM, Haris Azhar diperiksa oleh Polda Metro Jaya setelah Haris dalam kanal YouTube-nya menyebut bahwa Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Kasus ini juga menjerat koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka. Atas kasus ini, pemirsa, Haris Azhar mengatakan akan melaporkan balik Luhut Panjaitan. Akankah kasus ini sampai ke pengadilan atau bisa diselesaikan dengan berdamai? Untuk membahasnya, petang hari ini telah bergabung bersama kami kuasa hukum Luhut Panjaitan, Junifer Girsang, dan juga nanti akan bergabung kuasa hukum dari Haris Azhar, M. Isnur. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Bang Junifer Girsang. Selamat sore, Bang Junifer. Selamat sore, Mas. Ya, Bang Junifer, dalam pemeriksaan hari ini, Haris Azhar mengatakan bahwa ini semacam pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis. Tanggapannya, Bang? Ya, sebetulnya bukan pembungkaman masyarakat kritis. Ini bukan masyarakat, ini perorangan. Ya, klien kami tidak membungkam, tetapi beliau membuat laporan karena namanya telah difitnah, dicemarkan dan membuat berita bohong oleh rekan kami Haris Azhar dan Fathia. Nah, ini yang kami minta pertanggungjawaban terhadap berita-berita, pernyataan-pernyataan yang telah mencemarkan nama baik klien kami. Ini yang kami minta pertanggungjawabannya. Dan kami ada menyatakan bahwa ini kritik, ini tidak kritik. Kalau kritik itu harus ada data, ada fakta. Dengan demikian itu disebut kritik untuk memberi saran, memperbaiki. Bukankah itu data yang didapatkan dari sejumlah LSM yang kemudian dibahas dalam kanal YouTube? Artinya kan ada data juga hasil riset dari sejumlah LSM itu, Bang Junifer.
Baik, saya harus tegaskan. Di dalam data yang dikatakan oleh Haris Azhar itu landasannya adalah kajian. Nah, dalam kajian itu kalau ini punya etiket baik, fair, akuntabel, dan tidak ada tujuan lain, ya, dari hampir 26 halaman, tidak ada satupun pernyataan hasil kajian itu yang menyatakan ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, ada juga di dalam yang dikatakan itu research, yaitu Luhut bermain di dalam pertambangan di Papua yang terjadi hari ini. Nggak ada. Ya, kemudian kami tegaskan pernyataan itu sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian dengan data-data dan fakta-fakta, dan untuk itulah proses penyidikan ini berlangsung. Nah, oleh karenanya di awal bahwa setelah ini dipostkan oleh Haris Azhar, ya, itu kemudian ditonton 25.500. Ya, sebelumnya tidak ada konfirmasi kepada kami mengenai apa yang disampaikan itu. Ya. Nah, oleh karenanya proses yang sedang berjalan kami hormati dan kami hargain, dan sekali lagi karena ini sedang dalam proses, sebaiknya supaya terbuka, kemudian tidak ada opini, tidak ada penghakiman, tidak ada tuduhan macam-macam. Kita serahkan aja ke pengadilan, nanti pengadilan yang menilai, memutus, dan membuat kesimpulan dalam perkara ini. Oke, baik. Bang Junifer sudah bergabung juga, M. Isnur, kuasa hukum dari Haris Azhar. Selamat petang, Bang M. Isnur. Mas rekan kami Mas Isnur, apa kabar? Selamat petang, Mas Alvan, Mas Alfat, Mbak Ken. Ya, Mas Isnur. Baik, Pak rekan Junifer. Ya. Tadi Bang Junifer sudah menanggapi, ya, katanya ini Ken, sebenarnya bukan pembungkaman terhadap suara publik, prosesnya juga sudah berjalan, fakta-faktanya juga sudah ada. Dari Mas Isnur seperti apa? Ya, itu sah-sah saja Pak Junifer berkata seperti itu. Tapi kemudian dalam ranah ya kemudian pejabat publik, penting dipahami bahwa posisi Pak Luhut adalah pejabat publik ya, sebagai Menteri Menko Marifest, yang juga pernah menduduki jabatan sebagai PLT SDM tahun 2016-2017 waktu itu ya, sekitar waktu itu. Dan penting dipahami bahwa kritik atau suara masyarakat sipil, riset-riset ini berkenaan dengan posisi-posisi jabatan publik yang diemban oleh siapapun. Dan kritik ini disampaikan, temuan-temuan ini disampaikan kepada posisi sebagai pejabat publik gitu. Bukan semata-mata personal Pak Luhut atau kemudian sebagai orang gitu. Itu yang penting dipahami. Jadi ketika ada riset, ada penyampaian di YouTube yang disampaikan oleh Fathia dan Haris, itu bagian rangkaian kritik atau kemudian catatan kepada pejabat publik yang oleh kemudian banyak undang-undang merupakan bagian dari kritik, bagian dari partisipasi rakyat kepada pejabat pemerintah. Jadi kemudian harus dipahami posisi ini. Mas Isnur. Kenapa kemudian banyak evaluasi terhadap undang-undang ITE? Undang-undang ITE itu kemudian penting dilihat sebenarnya banyak sekali laporan dari pejabat publik, dari bupati, dari gubernur, kepada jurnalis, kepada aktivis, kepada pegiat-pegiat anti korupsi. Dan ini kami melihat seperti serupa ya, seperti itu. Mas Isnur, tadi Anda katakan apa yang dibahas oleh Haris dan juga Fathia dalam YouTube-nya ini kan berdasarkan hasil laporan dari LSM. Tapi tadi Bang Junifer mengatakan dari 26 halaman hasil kajian tersebut tidak ada disebutkan nama Luhut Binsar Panjaitan. Lalu konklusi dari mana Haris dan Fathia menyebutkan ada Lord Luhut dalam permainan bisnis tambang di Papua ini? Jadi kalau disebutkan tidak pernah ada namanya, disebutkan namanya, tapi tidak kemudian segamblang temuan-temuan lanjutannya. Ini kan kemudian gini, catatan dari riset ini kan catatan awal ya, dari berbagai lembaga, tapi tentu Mas Haris sebagai pegiat kemanusiaan, apalagi dia pernah misalnya ditunjuk sebagai tim kemanusiaan dalam temuan-temuan kekerasan di Intan Jaya, tentu punya fakta-fakta temuan-temuan lain. Jadi kalau tadi ya Mas Haris sampaikan di saat pemeriksaan ketika ditanya apa kemudian dan lain-lain terkait YouTube ini, ya ini bagian dari upaya menyederhanakan ya secara bahasa agar gampang dipahami oleh publik. Tapi tentu dengan itikat baik, tentu dengan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik dan lain-lain.
Makanya kemudian sejak awal video itu disampaikan, rangkaiannya, judulnya, kemudian juga ceritanya ada bahkan mengundang narasumber yang lain, Mas Owi dari Walhi. Jelas ini rangkaian utuh dari sebelumnya laporan yang dirilis oleh 10 lembaga masyarakat sipil. Seperti itu. Oke, Mas Isnur akan menggugat balik Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves? Ya, tentu gini Mbak, ketika pejabat publik ya terikat oleh banyak peraturan undang-undangan, misalnya tentang konflik kepentingan, itu banyak diatur oleh undang-undang gitu, seperti undang-undang administrasi pemerintahan. Dan konflik kepentingan ini dilarang bagi pejabat ketika dia menjabat, buat keputusan, buat tindakan misalnya, dilarang ada afiliasi, ada potensi, atau ada hubungan-hubungan dengan bisnis pribadi gitu. Nah, ketika misalnya ada temuan-temuan berikutnya, tentu itu merupakan hak dari Mas Haris dan Mbak Fathia untuk melaporkan ya, dan menggunakan berbagai jalur hukum yang tersedia di negara ini. Demikian, Mbak Ken. Baik, Bang Junifer, apakah masih terbuka pintu mediasi bagi Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti? Takutnya ini menjadi presiden buruk. Dijawab selepas jeda. Usai jeda kami kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.